Kenapa saya mencantumkan kelahiran? Kenapa saya mencantumkan kapan beliau itu mencapai pendidikan tertinggi? Ini penting. Karena ternyata segala sesuatu yang hebat itu hasil ketekunan yang panjang. Jangan mengira Bapak Ibu ya, saya menjadi seperti yang hari ini, saya tidak simsalabim. Membangun kesadarannya dalam waktu yang sangat panjang. Saya belajar fisika, pendidikan fisika saja selama 35 tahun. Itu tiap hari belajarnya. Saya belajar Al-Quran, ya menekuni Al-Quran itu. Ya, itu tiap malam Bapak Ibu. Jam 1 saya pasti bangun, itu sampai jam 4 hanya merenungi satu ayat saja. Sampai air mata mengalir. Kalau saya menemukan jawaban dari kebingungan saya. Luar biasa bahagianya Bapak Ibu. Mohon maaf, seperti kata Rumi. Aku pernah pergi ke kuil. Aku pernah pergi ke pura. Aku pernah pergi ke wihara. Aku pernah pergi ke masjid untuk menemukan Tuhan. Dan aku tidak menemukan Tuhan di semua itu. Dan aku menemukan Tuhan ada dalam diriku. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Nah, hasil penelitian dari 3 ilmuwan kimia tadi itu apa? Beliau itu mengembangkan yang disebut dengan kerangka logam organik. Itu sebuah alat Bapak Ibu. Alat ini disebut konstruksi molekuler dengan ruang yang sangat luas. Sehingga memungkinkan gas dan zat kimia lain bisa mengalir lewat alat itu. Nah, kerangka logam organik. Nah, jadi basicnya itu beliau menekuni logam, juga menekuni organik. Jadi sebetulnya ya alat yang dibuat oleh 3 ilmuwan ini adalah perpaduan antara logam dengan organik. Dan alat ini ternyata bisa memanen air dari udara di gurun pasir. Bayangkan ya, di gurun pasir yang sangat rendah kelembaban airnya, dengan alat ini bisa memanen air sebanyak-banyaknya dari udara kering. Nah, bisa memadukan logam dengan karbon, bisa memadukan logam dengan organik. Gimana itu? Itu pasti mempelajarinya dalam waktu yang sangat panjang. Bayangkan saja tadi, saya sebut ya kelahirannya ada yang tahun 51, betul nggak kelahirannya? Ya, saya aja baru lahir tahun 67. Umur saya sekarang alhamdulillah baru 58 tahun. Kalau bilang umur jangan sudah ya, baru. Ini hasil penelitian berguna nggak Bapak Ibu buat manusia? Menyelamatkan manusia nggak? Menyelamatkan kehidupan nggak? Kira-kira masuk nggak penelitian ini dalam kategori Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Berguna bagi manusia lain, masuk nggak dalam kategori itu? Masih berbicara keyakinan? Kita kadang-kadang ya, selamat gak selamat itu selalu urusan keyakinan. Betul nggak? Orang karyanya sudah setinggi apa, manfaatnya sudah sebesar apa, masih saja, ya maaf, dia itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Beda keyakinan dengan saya. Anda, apa karyanya? Allahu Akbar. Bukan sekedar bisa menangkap air dari udara di gurun pasir Bapak Ibu. Kita mah beruntung ya di tropis. Air curcor. Kekawadan. Saya jalan kemarin tuh dari Ciwidey sampai ke Karangpotong. Sepanjang jalan saya sama istri saya cuma Allahu Akbar. Menapakuri. Itu sepanjang jalan tuh dari Ciwidey sampai Karangpotong itu gunung-gunung di sana itu di Cianjur Selatan. Itu semuanya ada curugnya. Itu air tidak tertampung, Bapak Ibu. Bagi kita yang ada di tropis, mungkin air itu dianggap sebagai barang biasa. Tapi mereka yang di gurun sana, hidup di tengah padang pasir, padang batu, yang kadar kelembaban airnya sangat rendah. Air sangat sulit di sana. Ditemukanlah alat seperti ini. Bisa menangkap air langsung dari udara. Bermanfaat gak buat kehidupan Bapak Ibu? Soleh gak 3 orang ini? Soleh.
Jangan-jangan yang disebut ilmu yang bermanfaat tuh ini kayaknya. Kan selama ini ilmu yang bermanfaat tuh kan idgham biguna, bilaguna, ihfa, kan begitu ya. Oh yang gini, oh kafir. Udah naik pesawat buatan Amerika, pergi umroh, rasanya kamu aja yang paling hebat. Kan bisa umroh naik pesawat. Lupa ngasih Al-Fatihah sama orang yang menciptakan pesawat. Begitu nggak Bapak Ibu? Dasar. Karena kita tertutup oleh apa? Ya, oleh subjektivitas kita sendiri. Kita jadi tidak bisa jujur mengakui orang lain. Bapak Ibu, mereka itu tahun 65 sudah doktor, melakukan penelitian terus-menerus sebagai profesor dan menemukan temuan ini di tahun ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah temuan ini atas izin Allah? Kenapa mereka menemukan temuan ini? Karena mereka bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk alam semesta, bekerja untuk menjadi yang berguna bagi orang lain. Dia ingin membuat sejarah besar dalam hidupnya, supaya ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Luar biasa Bapak Ibu? Luar biasa. Alat ini bisa menangkap karbon dioksida, bisa menyimpan gas beracun, bahkan bisa mengkatalisis semua reaksi kimia. Bahkan yang terakhir saya baca jurnalnya, alat yang diciptakan oleh 3 ilmuwan ini bisa menyimpan energi listrik. Hanya memadukan logam dengan karbon. Luar biasa. Duh ya, kalau saya kalau mau baca jurnal aja pasti saya hadiahkan Al-Fatihah buat para ilmuwan yang telah berjasa. Menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh 3 orang ini? Mereka berhasil mengembangkan bentuk baru yang disebut dengan konstruksi molekuler. Dengan ion logam sebagai landasan yang dihubungkan dengan molekul organik yang berbasis karbon. Nah, ion logam dan molekul karbon dapat membentuk kristal yang mengandung rongga-rongga besar. Nah, material berpori ini oleh mereka disebut MOF. MOF itu singkatan dalam bahasa Inggris Metal Organic Frameworks. Jadi dengan memadukan itu, dia bisa menciptakan alat yang bisa menangkap karbon dioksida, menangkap udara, sehingga diubah menjadi air. Luar biasa. Nah, dengan memvariasikan blok penyusun yang digunakan dalam MOF, ahli kimia dapat menangkap dan menyimpan zat-zat tertentu. MOF juga dapat berfungsi untuk menghadirkan reaksi kimia atau menghantarkan listrik. Bapak Ibu, ini kabel ya. Ada arus listrik nggak di sini? Sekarang saya tanya, apa sih arus listrik? Kan kalian mah cuma begitu aja ya jawabannya ya. Ada arus listrik nggak di sini? Ada. Buktinya apa? Buktinya laptop saya masih hidup gitu aja. Itu aja? Pernah nggak berpikir sebetulnya arus listrik itu apa? Saya tanya mahasiswa fisika, arus listrik apa? Oh, muatan-muatan listrik yang bergerak, Pak. Yes. Saya nanya, muatan listriknya apa? Bergeraknya bagaimana? Kan ini bukan ruang kosong. Ini ruang padat, namanya juga logam. Kok bisa bergerak dalam logam? Nah, mulai pusing kan? Ya, itu. Kenapa untuk menggerakkan ini harus ada beda potensial? Yang tegangnya 220 volt. Kenapa harus ada kutub positif dan kutub negatif? Kenapa? Kenapa harus ada medan listrik di sini? Mulai pertanyaan masuk, makin dalam pertanyaan, makin bingung. Bayangkan Bapak Ibu, ilmuwan itu selalu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pikirannya. Makanya semakin kaya dengan pertanyaan, semakin kaya dengan jawaban. Bayangkan kita ya, bertanya saja nggak pernah. Betul nggak? Ya, no penting mah asal hurung, lampu di imah, maya listrik. Betul nggak? Itulah bedanya antara orang yang menekuni dengan yang tidak menekuni. Makanya ya, akuilah kalau ada orang yang ahli di bidang tertentu, jangan disalahkan. Ahli. Yang suka menyalahkan tuh biasanya yang nggak ahli, yang belajarnya setengah-setengah. Betul nggak? Belajar matematika enggak, fisika enggak, nyalahin.
Nah ini temuan atas seizin Allah nggak Bapak Ibu? Yes. Sebetulnya ini temuan sudah ada nggak di semesta? Sudah ada. Hanya menunggu diizinkan temuan ini. Sekarang saya mau nanya. Kenapa yang dipakai oleh Allah untuk mengungkap rahasia ini? 1, Pak Kitagawa. 2, Pak Robson. 3, Pak Yagi. Bukan Kang Dadang. Bukan Kang Asep. Bukan Teh Ai. Kang Asep biasanya dengan Ai ya. Bisa nggak? Ini kelihatan saya bercanda. Tapi bisa nggak menjawab? Kenapa bukan yang lain? Kok yang 3 ini? Saya mau nanya Bapak Ibu. Ini orang yang 3 ini dihebatkan oleh Allah atau dia yang ingin hebat di hadapan Allah? Selama ini kita selalu, kalau orang hebat, oh itu dihebatkan sama Allah. Bukan. Dia itu karena ingin hebat, ingin bermanfaat. Karena dia ingin hebat, ingin bermanfaat, menekuni sesuatu sampai titik tertentu. Dikabulkan imajinasi dan harapannya oleh Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu, semua orang-orang yang hebat di dunia ini dihebatkan oleh Allah karena dirinya ingin hebat. Coba, sekarang hapus kata-kata, oh itu dihebatkan oleh Allah. Tidak, Allah hanya menghebatkan orang yang mau hebat. Maka Allah bilang di Quran, Yahdillahu linurihi mayasa. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah? Dia yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak selamat tinggal. Ditinggalkan oleh semesta. Makanya Allah bilang di Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Apa tidak paham dengan ayat itu? Bapak Ibu, saya mau nanya. Nabi Muhammad hebat? Hebat. Apakah dihebatkan oleh Allah? Atau beliau punya tekad untuk menjadi manusia hebat? Karena beliau punya tekad, maka dikabulkan oleh Allah. Itu yang keren. Selama ini kita menganggap seolah-olah semua yang hebat itu karena given oleh Allah. Lalu kita menyangka Allah memberi sama si A, Allah tidak memberi kepada si B. Dan kita menyangka seolah-olah kita tidak layak untuk menerima itu. Itu salahmu sendiri. Lihat orang kaya, sudah takdir. Emang dia direncanakan oleh Allah. Tidak melihat kerja kerasnya seperti apa, tidak melihat bisnisnya seperti apa, tidak melihat cara berpikirnya seperti apa, tidak pernah tahu berapa ribu pelatihan pengembangan diri yang pernah dia pelajari, tidak pernah tanya berapa ribu buku yang pernah dia beli. Paling juga bilangnya, oh dihebatkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu semua, ingin gak jadi orang yang hebat? Gimana caranya? Nunggu Allah menghebatkan? Tidak. Allah bergantung kepada kita sendiri. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Para nabi, para rasul berjumpa dengan Allah? Berjumpa dengan Allah? Berjumpa. Kok mereka bisa jumpa dengan Allah? Karena Allah ingin dijumpai atau karena mereka ingin menjumpai? Karena mereka ingin menjumpai, maka Allah mau dijumpai. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Yang berharap, yang tidak, ya sudah kata Allah. Udah, gak usah dipaksain. Allah hanya menjanjikan buat mereka yang berharap. Yang tidak berharap, ya sudah. Tapi Allah bilang di ayat itu, innal ladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya watsma'anu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Kata Allah, siapapun yang tidak mau jumpa dengan aku, sudah, silakan aja. Tetapi selamat tinggal dalam neraka ciptaanmu sendiri. Quran ya. Pernah baca ayat itu? Pernah dengar tapi? Pernah barusan ya? Barusan. Bingung saya tuh kalian kemana aja selama ini. Nah, saya masuk dulu pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Ini sudah saya sampaikan di kesempatan yang lalu selewat. Ada John Clark. Lahir tahun 42. Bayangkan Bapak Ibu. Lahir tahun 42.
Berapa usia John Clark hari ini? Liur ngitung nu kitu oge. Berapa tahun? 83. Di usia 83 beliau menemukan temuan yang luar biasa. Menekuni fisika kuantum sejak dari SMA. S1, S2, S3. Setelah itu jadi profesor, terus melakukan penelitian. Nah, profesor itu ada dua kelompok. Ada profesor yang melakukan penelitian untuk kemanusiaan, seperti ini. Ada profesor melakukan penelitian untuk naik pangkat. Cenah kadengeun kumanehna. Gak peduli bermanfaat tiga penelitiannya, yang penting naik pangkat. Pangkat aja selalu. Rek jadi naon eta sia eta. Padahal sebaik-baiknya manusia yang berguna buat manusia lain. Betul? Oke. Michel Deforest. Itu lahirnya tahun 53 di Paris. Bayangkan ya. Dia dari tahun 53. John Martin lahir tahun 58. Mereka ini sudah senior semua ya. Luar biasa. Apa yang ditekuni oleh tiga orang ini? Yang ditekuni oleh orang ini adalah fisika kuantum. Dan kita sekarang ini sudah menikmati hasil fisika kuantum ini. Kita sekarang menikmati apa yang disebut dengan fiber optik. Kita bisa menerima video sepanjang apapun dalam waktu yang singkat. Kejadian dimanapun bisa direkam, dikirim dalam waktu yang singkat. Bayangkan. Dulu orang mengirim data harus pakai yang namanya kabel listrik. Sekarang mengirim data pakai fiber optik. Kenapa? Itu lompatan dari listrik ke optik itu luar biasa. Karena kalau listrik, banyak hambatan listriknya. Sehingga banyak energi yang lost di tengah jalan. Sekarang dengan fiber optik, tidak ada lost energy. Semua terkirim dengan sempurna. Makanya sekarang video, gambar, file, semua dapat dikirim dalam. Sehingga kita sekarang menikmati semua produk-produk penemuan dari orang-orang hebat itu. Luar biasa. Sekali lagi, saya tidak akan mengajarkan kimia, fisika secara formal. Tidak. Saya ingin melihat dari sisi spiritualitas. Semangatnya. Bapak Ibu, apa temuannya dari tiga peneliti yang dapat hadiah Nobel Fisika? Tiga peneliti ini mampu menjawab pertanyaan. Berapa ukuran maksimum suatu sistem agar dapat memberikan efek mekanika kuantum? Lihat saya semuanya. Efek mekanika kuantum sekarang sudah terjadi di level mikroskopik. Bayangkan ya, ada percobaan celah ganda. Orang menganggap selama ini elektron itu materi. Materi ya. Begitu dimasukkan, ditembakkan ke celah ganda, apa yang terjadi? Si elektron materi itu ternyata tidak melewati salah satu celah. Tapi dia ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Bayangkan. Jadi ada materi berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Itu namanya percobaan celah ganda. Kaget ilmuwan. Harusnya elektron menurut fisika klasik, karena dia materi, kalau dilewatkan dua celah, harusnya memilih salah satu celah. Dia berada di celah yang berbeda di waktu yang sama. Bukan hanya itu yang mengejutkan. Ternyata ketika dia berpadu di layar, menimbulkan efek gelombang yang disebut dengan interferensi gelombang. Padahal elektron bukan gelombang, dia materi. Disitulah kemudian muncul yang namanya dualitas gelombang partikel. Semua yang disebut dengan partikel punya sifat sebagai materi, punya sifat sebagai gelombang. Ternyata yang disebut gelombang pun punya sifat sebagai gelombang dan materi. Dulu orang menyangka cahaya elektromagnetik ini hanya sebagai gelombang. Ternyata cahaya pun bisa berperilaku sebagai materi. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ngerti apa enggak saya ngomong dari tadi? Saya curiga dari tadi aya nunutan oge. Ieu teh ngomong naon. Biar ngaji tuh sekali-kali ya rada saintifik ya, gitu. Lah, idgomu aya tuh.
Nah, ilmuwan ini hanya menjawab berapa ukuran partikel maksimum sehingga dia masih mengalami efek mekanika kuantum. Kalau di level mikro, elektron, proton, neutron itu sudah tidak asing lagi. Dia sudah sangat jelas menunjukkan efek fisika kuantum. Tetapi di level makro nih seperti kita, apakah mekanika kuantum masih berlaku? Inilah yang dijawab oleh mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan eksperimen dengan rangkaian listrik, dan pada eksperimen tersebut mereka mendemonstrasikan terowongan mekanika kuantum dengan tingkat energi sistem yang cukup besar di level makroskopik. Nah, lihat saya semua. Ini tembok. Selama ini orang menganggap tembok ya padat. Betul nggak? Karena ilusi pikiran. Padahal dia ada kalau diamati aja, kalau dilihat. Karena kalau tidak dilihat mah nggak ada tembok tuh. Nggak ada tembok. Wah, ada. Pusing pasti gitu juga kalian. Dianggap sulapan. Betul nggak? Makanya segala sesuatu itu ada kalau diamati. Makanya peran si pengamat itu yang mengadakan. Itu yang disebut dengan ilusi. Makanya semua yang bersifat materi ini tidak benar-benar ada. Itu hanya ilusi pikiran. Karena sejatinya semua adalah ruang kosong. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Quran sudah bicara itu sejak 1500 tahun yang lalu. Keren gak Quran? Tapi sekarang wad dohiru wal batin baru bisa dibuktikan dengan fisika kuantum di tahun 2025. Jadi harusnya orang Islam berterima kasih tuh sama pemenang hadiah Nobel. Kafir. Saya bingung yang kafir siapa, betul nggak? Selalu kafir itu beda agama. Padahal yang tertutup kita sendiri. Tertutup pikirannya. Tertutup ilmunya. Betul nggak? Kafir itu cover kita yang mengkafiri diri kita sendiri. Membenting. Oke, lanjut ya. Nah, mekanika kuantum memungkinkan sebuah partikel bergerak lurus menembus penghalang. Hebat? Jadi kalau kalian pernah nonton film ya, film-film di bioskop, ada orang yang bisa masuk dinding set. Dulu mah cuma ilusi. Sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Ketika kita bisa menselaraskan energi kita dengan energi dinding, sehingga selaras betul-betul menemukan energi yang cocok, energi yang terkuantisasi. Cocok energinya, bisa nembus dinding. Ini fisika kuantum. Bukan sulap, bukan sihir. Luar biasa ya. Nah, ini akan merubah dunia enggak? Merubah. Selama ini otak kita, kalau saya menabrak dinding, saya akan memantul. Kenapa memantul? Sebetulnya karena apa? Di situ ada elektron, di sini ada elektron. Sekumpulan elektron di dinding dengan sekumpulan elektron di diri saya, tolak menolak, itu yang disebut dengan memantul. Kenapa? Karena belum cocok, belum resonansi energinya. Ketika saya memiliki energi yang pas, maka saya bisa menembus dinding. Formula fisikanya sudah ditemukan. Jadi sekarang efek mekanika kuantum berlaku dalam dimensi makroskopik. Wah, luar biasa. Itu yang disebut dengan efek tunneling. Ya, tunneling itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah terowongan. Pada dasarnya sebuah benda akan memantul jika dilemparkan kepada penghalang atau tembok. Namun dengan tingkat energi tertentu, nah itu yang disebut dengan terkuantisasi energinya. Ternyata sebuah benda bisa menembus penghalang atau tembok. Formulanya sudah ditemukan di tahun 2025. Bayangkan ya, apa yang terjadi ke depan? Revolusi industri besar-besaran. Bahkan HP kita yang ini Android sebentar lagi akan menghilang. Kita akan memasuki teknologi baru. Siapa yang menemukan teknologi itu? Mereka yang tekun menyaksikan semua rahasia alam semesta. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Di alam semesta ada hukum-hukum alam? Tadi sudah jelas ya. Bukankah alam semesta ini adalah manifestasi dari dirinya sendiri? Jadi hukum alam itu hukum alam semesta atau hukum Allah?
Hukum alam semesta atau hukum Allah? Hukum Allah. Selama ini disebut hukum A, hukum B, hukum C. Itu sesuai dengan si penemu dari hukum itu. Sebetulnya bukan penemu sih, yang mempopulerkan. Karena hukum itu sudah ada di sini. Kalau saya bahas ini semua Bapak Ibu pasti akan tercengang ya. Udah, gitu aja dulu. Ketika sejumlah besar partikel terlibat, efek mekanika kuantum biasanya menjadi tidak signifikan. Jadi, kalau sejumlah partikel terlibat menjadi materi, efek kuantum tidak terlihat. Eksperimen ini membuktikan bahwa sifat-sifat mekanika kuantum dapat diwujudkan dalam skala makroskopis. Itulah yang menyebabkan mereka dapat hadiah Nobel. Saya mau cerita sedikit. Bagaimana sih orang ini bisa sampai tahun 2025 menemukan itu? Sejarahnya panjang Bapak Ibu. Ya, fisika kuantum itu dimulai akhir abad ke-19. Berarti tahun berapa? Tahun 1900. Orang sudah memulai belajar itu. Kalian baru dengar sekarang istilahnya juga ya. Soleh. Nah, 1900 awal pembicaraan tentang itu. Waktu eksperimen celah ganda tadi. Nah, di awal abad ke-20, berarti tahun berapa? Gitu aja pusing. Awal abad ke-20 tahun sabaraha? Tahun 2000. Nah, tahun 2000 ya baru disadari bahwa fisika klasik yang diagung-agungkan oleh Newton ternyata gagal menjelaskan fenomena yang mikro, yaitu atom. Ini orang udah sadar tahun 1900. Kalian mah belum ada. Orang kesadarannya sudah sampai di sana. Ini sudah hidup tahun 2025. Can sadar keneh wae. Teuing naon anu dibaca. Ya. Makanya sekali-kali Bapak Ibu kalau lihat media sosial itu atau mengakses yang rada bermutu sedikit, ya. Ya? Iya. Tahun 1900 ada orang namanya Max Planck. Ini juga sudah dihadiahi hadiah Nobel. Tetapi hadiah Nobelnya tidak diserahkan langsung karena beliau sudah meninggal. Max Planck ini mengajukan teori namanya kuantisasi energi. Nah, kuantisasi itu begini, supaya ngerti sedikit. Nih, lihat saya. Semua orang di masjid ini punya nomor HP. Yes? Oke. Saya ya menghubungi seseorang di masjid ini yang punya nomor HP tertentu. Saya hubungi. Kok nggak salah ya? Saya menghubungi orang satu aja. Tidak pernah ada energi yang saya pancarkan tiba-tiba nyasar ke HP lain. Itu namanya energi itu terkuantisasi. Dia hanya memiliki frekuensi tertentu. Dan yang bisa menangkap frekuensi yang pancarkan hanya nomor HP yang saya tuju. Keren gak Bapak Ibu? Bayangkan kalau tidak terkuantisasi, saya kirim pesan bisa nyasar kemana-mana. Makanya nomor HP itu, ya, nomor HP itu seorang satu kan, beda satu digit, beda energinya. Itu namanya kuantisasi energi. Bayangkan, Max Planck tahun 1900 sudah bicara tentang kuantisasi energi waktu dia menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Nah, lalu tahun 1905 dilanjutkan pekerjaannya oleh Einstein. Makanya Einstein ketika dapat hadiah Nobel tentang efek fotolistrik, dia bilang apa? Saya tidak layak mendapatkan hadiah ini. Kenapa? Saya hanya meneruskan pekerjaan ilmuwan sebelumnya. Saya menanya Bapak Ibu, ini Einstein Islami nggak Bapak Ibu? Dapat hadiah Nobel, dia bilang saya tidak pantas dapat ini. Saya cuma meneruskan pekerjaan orang yang sebelumnya. Gak ada jasa saya. Islami gak Bapak Ibu? Keren gak ini Einstein sikapnya? Keren. Gitu gak Bapak Ibu? Maraneh mah ningali kejo dihareupeun sapiring ge teu inget kana melakna. Punten ya. Makanya saya
ketika saya mengajar sejarah fisika. Saya bertahun-tahun, selama 34 tahun saya jadi dosen fisika. Saya pernah mengajar sejarah fisika. Saya senang sekali kalau mengajarkan sejarah sains. Bukan Einstein lahirnya tanggal berapa, ulang tahunnya. Bukan itu. Sejarah konsep maksudnya. Sehingga mohon maaf. Jadi saya rada calakan lah gitu kalau bicara ini. Karena saya pernah mengajar. Mengajar mata kuliah sejarah fisika. Dari situlah saya merasa malu sama Einstein. Ketika beliau mengatakan, tidak ada jasa saya. Saya tidak layak dapat hadiah Nobel ini karena saya hanya meneruskan pekerjaan pendahulu saya. Keren banget. Makanya dari situlah saya dikasih intuisi tentang doa makan. Makanya kalau saya makan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu diajarkan Nabi Muhammad. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah engkau anugerahkan padaku. Jauhkan aku dari api neraka. Jangan sampai makanan yang aku makan jadi kemarahan. Jangan sampai makanan yang aku makan jadi energi kebencian. Jangan sampai makanan yang aku makan jadi energi yang menghancurkan aku. Sebetulnya Nabi Muhammad sudah wanti-wanti, Bapak Ibu. Itu apa yang kalian makan itu sebetulnya materi. Tetapi di balik makanan itu ada energi. Yang kalian butuhkan bukan materinya. Hampasnya mah dikeluarkan. Yang kalian ambil itu adalah kalorinya. Energinya. Makanya satuan energi itu ada dua. Di fisika. Kadang disebut joule, kadang disebut kalori. Makanya setiap makanan yang bertanggung jawab memproduksinya selalu ada dicantumkan. Ini mengandung berapa kalori. Makanya kalian kalau makan sesuai dengan kebutuhan berapa kalori, tidak mungkin diabetes, tidak mungkin darah tinggi, ya mah dahar. Sapiring mantung, setengah bola, duka sabaraha kalori nama, betul? Yang penting, nah itu, kakara eureun sia eta mah. Nagoler beda tunuh. Betul? Iya, ngaku we orang soleh, wah gunana. Betul apa tidak? Hayang nyiwit lah. Lihat saya semuanya. Ya. Jadi ketika kita memasukkan materi, sebetulnya yang kita butuhkan energi. Nah, energi itu apa Bapak Ibu? Energi adalah suatu daya yang bisa melakukan usaha. Ada nggak orang habis makan marah-marah? Ada nggak? Ada nggak habis makan memfitnah orang? Ada. Ada nggak habis makan menghujat orang? Ada. Nah, itu energi jadi neraka. Padahal doanya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Harusnya rezeki yang dimasukkan ke tubuh ini menghasilkan energi berkah yang membuat kita terhindar dari api neraka. Sadar? Suka baca doa itu? Bapak Ibu, saya tanya, kenapa Bapak Ibu baca doa itu? Supaya nanti dapat pahala. Geus dahar amak-amakan kajen. Saya tahu di sini tuh, yang suka habis makan marah-marah tuh. Pengen nyubit saya sama kalian itu. Sadar gitu? Coba, pernah nggak diungkap itu? Kalian mah nggak pernah nanya, kenapa doa makan begitu? Pernah nggak gitu? Enggak. Malah Allahumma barik rik kap. Awas tong pahili jengkop. Kajeun teu ngarti eusina mah. Barik lana 2 harokat. Waqi qop waqina azabannar. Ini asa panggayana. Tahu artinya? Henteu. Coba Bapak Ibu sekarang. Ketika baca doa itu, oh sekarang saya tahu ya. Saya makan itu jangan sampai energi yang masuk ke tubuh saya menimbulkan kemarahan, kebencian, keserakahan, kebodohan. Yang ujungnya saya terjebak dalam neraka buatan saya sendiri. Gimana caranya? Cari rezekinya yang halal. Jangan merampok yang bukan hakmu. Bapak Ibu, rek maca doa eta sabarakali rek dahar.
Ada yang nyarikeun batur mah. Neang rezekina. Jadi neraka. Dagang di pasar nipu si eta mah. Ari dahar Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina azabannar. Jadi sebelum doa itu diucapkan itu perhatikan dulu, apakah makanan yang kamu hadirkan itu betul-betul energinya berkah? Adakah orang yang tersakiti ketika kamu mencari nafkah? Gitu enggak kalian? Biar pada sadar. Makan aja salah. Geus puguh nu di daharna salah kabeh nyeri beuteung. Makanya kalau saya ditambah, setelah baca doa itu saya tambah. Ya Allah, berkahilah semua rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Manunggalkan rezeki dengan tubuhku. Sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, saya doakan. Saya yakin mereka sejahtera lahir dan batin. Saya tidak tahu siapa yang menghadirkan nasi satu piring di depan saya ini. Siapa yang nanamnya saya nggak tahu ya Allah. Siapa yang ngasih pupuknya saya nggak tahu ya Allah. Saya tidak tahu harus berbalas pada siapa atas kebaikan ini. Tapi saya berjanji setelah saya menyantap makanan ini, saya akan melakukan kebaikan pada siapapun. Saya tambah lagi. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, dan ruang kosong yang mengikat semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saya juga tidak lupa, bila ada leluhur-leluhur saya di sekitar sini, saya mohon izin saya mensantap siang. Al-Fatihah. Saya ingat pada yang nanam, saya ingat juga sama yang ada di sekitar sini, yang tidak berwujud karena mereka ada. Saya hormati keberadaannya. Kalau saya makan krecek tempe, saya pisahkan satu pisin. Sebelum saya makan, saya pisahkan dulu. Ini kesenangan ibu saya sama ayah saya. Fil barokati umul Quran Al-Fatihah. Tidak dimakan sama ibu sama bapak, tidak. Setelah selesai saya diakan Al-Fatihah. Saya tersambung sama ayah sama ibu saya. Biasanya malam saya suka mimpi ketemu beliau. Dan beliau berterima kasih kalau saya masih ingat kepada jasa-jasanya. Kecil tapi itu luar biasa. Setelah itu ya ambil lagi tempenya saya makan. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Bid'ah. Musyrik. Aduh, gampang banget sih menilai. Itu namanya otak picik itu ya. Belajar nggak kemana-mana tapi gampang aja menghukumi orang. Saya akan menghargai ibu saya. Bapak, kakek nenek saya itu tukang tempe. Makanya kalau kalian mau belajar tempe yang enak ke saya. Nanti bikin pelatihan bikin tempe ya, tim IT. Tempe enak. Ya. Mau bentuknya kayak apa saya bisa. Bikin raginya bisa. Yang enak. Yang tempenya itu bisa bertahan 3 bulan. Makanya kalau sudah dibuat sambal goreng tempe itu 3 bulan tuh nggak apa-apa. Tapi cara nyucinya juga ada. Cara nyuci kacangnya itu. Itu ada ilmunya Bapak Ibu. Mau belajar bikin tempe? Ini dulu. Jadi Einstein bilang apa tadi? Ini bukan karya saya meneruskan pekerjaan. Keren gak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, begitu beli kursi, ya, pernah gak hadiahkan Al-Fatihah? Ih kursi ini bagus banget. Hebat ini orang yang membuatnya. Saya makanya ketika bayar kursi, saya tidak merasa bayar. Saya hanya menghormati orang yang keren ini sudah bikin kursi yang luar biasa. Saya tidak pernah merasa kehilangan uang saya untuk beli kursi. Makanya habis beli kursi duit itu datang lagi. Rindu. Karena kita sikapnya begitu. Begitu saya beli mobil, saya tidak pernah bilang, ya uang saya hilang dipakai beli mobil, tidak. Saya tidak pernah beli mobil. Ini uang tidak ada artinya yang saya keluarkan dibandingkan jasa orang yang telah menciptakan mobil. Coba berapa tahun mobil itu?
bisa sampai secanggih yang sekarang. Coba, dulu masih ingat ya, injek kopling, lepas rem, oper. Betul? Angkat kopling, lepas rem, jalan. Dulu, sekarang nggak begitu lagi. Ya, semua sudah di sini cuman, di toel setik, oke jalan. Gak usah injek-injek kopling lagi. Coba, bagaimana dari kopling yang manual menjadi kopling yang matic? Ditambah lagi teknologi triptonik, mekatronik. Kalau kita mau ngebut di jalan tol, sudah pakai teknologi triptonik, mekatronik. Jadi kalau mobil matic ya jangan dipaksa terus digas. Kembali ke manual, seolah-olah kita sedang mengerjakan yang manual. Disediakan sekarang triptonik, mekatronik, tergantung jenis mobilnya. Luar biasa. Makanya kalau saya pakai mobil sepanjang jalan saya perhatikan, hebat ya orang kepikir bikin mobil senyaman ini. Al-Fatihah. Bapak Ibu mulai sekarang ya. Kalau beli sesuatu jangan merasa beli. Saya menghormati orang yang telah menciptakan ini. Saya menghargai mereka. Perhatikan saya, uangmu tidak akan berkurang. Sebentar pergi, sebentar datang lagi. Percaya sama saya. Ini harusnya bayar ini. Dibocorin. Padahal saya dapat ilmunya, bertahun-tahun. Gak apa-apa, gratis. Biar hidupmu menakjubkan ya. Ingat ya, beberapa waktu yang akan datang lagi ada yang menakjubkan lagi ya. Saya sudah siapkan mobil, saya siapkan rumah. Tenang ya. Baca dulu bukunya. Ya. Hidup itu menakjubkan Bapak Ibu. Nah, sekarang terasa nggak oleh Bapak Ibu dari hari ini? Oh, ternyata saya itu tanpa batas. Betul nggak? Karena ada daya semesta yang ada dalam diri saya. Tahun 1913 ada orang namanya Niels Bohr. Dia yang telah membuat model atom. Nah, terjadi perdebatan tuh antara Einstein dengan Niels Bohr. Tentang apa? Tentang kuantisasi energi, tentang frekuensi. Saat itu kesadaran Einstein juga belum sampai di sana. Makanya puncaknya itu Bapak Ibu ada ahli fisika namanya Nikola Tesla. Dia mengatakan, jika kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta dari sisi energi, vibrasi dan frekuensi. Ternyata sekarang David Hawking, Joe Dispenza membuat terobosan-terobosan baru. Ternyata emosi pun energi, pikiran pun energi, perasaan energi. Makanya sekarang banyak orang yang mengatakan, Allah tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan. Tapi Allah mengabulkan apa yang kamu yakini. Karena yang diyakini itu memancar sebagai energi. Wah, luar biasa. Nah, kalau tahu rahasia ini keren Bapak Ibu. Mau punya rumah berapa? Acungatan, mau rumah berapa? Harusnya langsung dari tadi. Udah terlambat. Makanya gak punya. Jadi kontraktor terus. Lalu muncullah ahli fisika namanya Heisenberg, Erwin Schrödinger, itu tahun 25. Ya, puncaknya tahun 27 ada ahli fisika namanya Heisenberg membuat ilmu yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Bapak Ibu perhatikan dari sini. Saya tidak akan menjelaskan rumusnya, takut Bapak Ibu mencret, pusing. Tetapi prinsip spiritualnya dari sini apa? Heisenberg mengatakan begini, kita tidak mungkin bisa mengukur secara pasti posisi partikel sekaligus dengan kecepatan di waktu yang sama. Artinya apa? Ketika kita memfokuskan pada akurasi dari posisi, maka kita kehilangan kesempatan untuk mengendalikan kecepatan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya alam semesta ini berisi ketidakpastian. Jadi ketidakpastian namanya kemungkinan. Jadi alam semesta isinya adalah berbagai kemungkinan. Makanya jangan suka bilang itu tidak mungkin. Alam semesta saja isinya adalah berbagai kemungkinan. Lihat saya semuanya. Kita selama ini percaya hanya ada satu kemungkinan. Contoh, ya. Kalau saya punya uang, saya pasti punya beras. Hanya satu kemungkinan. Jadi beras akan ada kalau punya uang. Makanya kamu cari uang terus untuk beli beras. Padahal ada kemungkinan lain. Punya uang gak punya uang, beras pasti ada.
Kalau alam semesta isinya adalah berbagai kemungkinan, lihat saya semua. Apakah Bapak Ibu satu kemungkinan dari alam semesta? Kita ini hanya satu dari begitu banyak kemungkinan dari alam semesta. Makanya ini disebut sebagai konfigurasi energi dari semesta untuk membangun satu kemungkinan. Oke, kalau begitu. Ketika seseorang menyangka, saya akan miskin selamanya. Satu kemungkinan. Tapi kalau dia bilang, saya tidak akan begini. Besok begini, lusa begini. Ada banyak kemungkinan. Saya bisa keluar. Memasuki semua kemungkinan itu. Tetapi satu prinsipnya. Mulai sekarang, buang kata-kata tidak mungkin. Nih, Bapak Ibu, penyakit Bapak Ibu. Ya. Minggu depan, kita jalan-jalan ke Eropa. Minggu depan kita jalan-jalan ke Eropa. Siapa yang mau ikut? Yang bilang, saya mau ikut. Dia sedang memunculkan kemungkinan. Tapi yang bilang, uang dari mana? Ini, otak kita ini sudah terpola seperti itu. Seolah-olah, ya, tidak ada kemungkinan lain. Padahal ketidakmungkinan itu diciptakan oleh kita sendiri. Yuk sekarang, Heisenberg tahun 27 mengatakan prinsip ketidakpastian. Apa artinya? Begitu banyak kemungkinan. Keren gak Bapak Ibu? Makanya belajar fisika. Jadi alam semesta ini isinya adalah berbagai macam kemungkinan. Ya, saya pasti haji, saya pasti umroh, saya pasti jalan-jalan ke Eropa, saya pasti bisa berfoto di Menara Eiffel. Tapi begitu, abdi mendamung sakit. Takdir. Da Allah ge maparin artosna mung sakti Allah. Aduh luar biasa ya. Rusak gak Bapak Ibu pikiran kita selama ini? Ditambah lagi, belajar ilmu keyakinan, belajar ilmu agama pun tidak mendukung. Betul nggak? Bukan ilmu kesadaran. Ilmu dogma, ilmu doktrin, betul nggak? Ya, mun kes gitu teh, gitu. Padahal alam semesta ini sendiri sekarang sedang mengembang. Waktu adalah ruang yang bergerak. Dan perubahan di alam semesta itu adalah sebuah kepastian. Perubahan adalah hukum alam. Bayangkan mereka yang tidak mau berubah. Ilmunya masih ilmu yang lama. Diulang-ulang, keyakinan-keyakinan yang lama, paradigma yang lama. Tidak mungkin kita mendapatkan hal baru dengan cara berpikir yang lama. Silakan Bapak Ibu. Yang masih punya paradigma di otaknya, saya akan banyak uang kalau saya kerja keras dan banting tulang. Sudah, terus banting-banting eta tulang. Sampai kan nyeri, ya, gitu. Karena prinsipnya di sini, ya, saya akan dapat uang banyak kalau saya menghabiskan seluruh waktu hidup saya untuk uang. Saya harus bekerja keras dan banting tulang. Udah, selamat membanting tulang. Karena paradigmanya sudah salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya punya banyak teman yang pegawai negeri. Mereka yang punya keyakinan kalau hidupnya adalah gajinya, gak akan dapat penghasilan dari tempat lain. Di amplopan tiap bulan. Yang listrik, SPP, beas, bedak, pasti eta we Seripo Haci. Numpat lima bodas we, jika ondel-ondel. Begitu anaknya pengen makan di restoran. Mana amplop? Karena sudah dikunci. Betul nggak? Bagaimana kita bisa mengalami wayarzuqu min haitsu la yahtasib ketika kita hanya berpikir satu kemungkinan? Karena apa? Hidup saya adalah gaji saya. Bahkan begitu takutnya jadi PNS. Apapun yang diperintahkan atasan walaupun salah, ikut aja.
Di mana Allah? Dia hidup bukan untuk Allah, untuk Tuhan. Dia bekerja semata-mata untuk uang. Dia lupa, dia dicipta untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Dia kunci dengan itu. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Tapi mereka yang bekerja, kenapa saya jadi PNS? Saya yakin, saya jadi PNS kan direncanakan oleh Allah. Karena Allah ingin menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Gak usah pikirkan gaji, setiap tanggal 1 pasti datang. Betul? Dan luar biasa apa? Membuka kemungkinan lain. Karena dia tahu alam semesta isinya adalah probabilistik, bukan deterministik. Dulu fisika klasik mengajarkan deterministik. Sekarang fisika kuantum sudah membuka mata kita. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kembali kepada Pak Kalu tadi. Dia tinggal di kampung, kerja cuma ke kebun, ke rumah, ke kebun, ke rumah. Waktu itu saya suntik otaknya. Dengan kata-kata saya. Dari jarak jauh nyuntiknya. Kamu pasti jalan-jalan. Kamu pasti naik pesawat. Dan pengalaman pertama, naik pesawat. Saya bilang, enak kan naik pesawat? Ternyata enak, pengen lagi. Betul nggak? Nah, jadi Bapak Ibu sekarang, ini penting saya sampaikan. Yuk kita bongkar semua deterministik masa lalu. Seolah-olah kita hidup di satu realitas yang tidak mungkin berubah. Yuk kita bongkar. Alam semesta ini isinya adalah energi. Energi meliputi Bapak Ibu, meliputi alam semesta. Ini medan kuantum tanpa batas. Dan di sini sedang menunggu berbagai kemungkinan. Kita tinggal menciptakan kemungkinan itu. Siapa yang berimajinasi dan merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, semua akan terjadi. Dengarkan kata-kata saya. Saya bukan ustadz. Saya bukan ulama. Jauhan. Dangdanan juga kieu ulama naon. Ulama mah harus pakai sorban. Tapi saya sudah membuktikan semua yang diajarkan Nabi Muhammad benar. Semua yang diajarkan Quran benar. Kalau Allah mengatakan, semua kebaikan dariku, semua keburukan dari tanganmu sendiri. Lama saya merenungi kata-kata itu. Saya bilang sama Allah, kok gak tanggung jawab? Hayang walus nawungku. Ternyata saya baru sadar, sifat alam semesta itu adalah bersih, berkelimpahan, membahagiakan. Semua cuma ketutup aja oleh penghalang-penghalang. Dan kita yang menciptakan penghalang itu. Rezeki tanpa batas dihalangi oleh pikiran kita yang membatasi. Kita berpikir tidak mungkin. Kita berpikir saya tidak layak. Bayangkan Bapak Ibu. Saya tanya banyak anak-anak muda. Kamu ingin jadi orang kaya? Yes. Apa yang kamu lakukan? Melamar kerja. Karena diajarkan oleh orang tuanya begitu. Melamar kerja itu berarti kerja di orang. Yang kerja di orang, satu, waktu jelas harus diserahkan pada orang yang mempekerjakan kita. Dua, kita harus ikut aturan orang walaupun kita tidak suka. Tiga, gaji ditentukan oleh orang. Tidak bisa nawar sendiri. Rek beunghar kumaha. Betul nggak? Tapi kalau kita menciptakan sistem, lagi tidur penghasilan ada, lagi rekreasi penghasilan ada. Ciptakan sistemnya. Bisa nggak menciptakan sistem? Bisa. Semudah itu, apalagi sekarang kita sudah ditunjang oleh teknologi informasi yang luar biasa. Saya bikin buku, saya taruh di TikTok Store. Udah, saya taruh aja. Banyak yang beli. Lagi tidur pun orang beli. Lagi ceramah nih sekarang, yang beli tetap jalan. Karena ada sistem. Makanya kita harus ikut bersama sistem. Jangan terus-menerus ya menggunakan patron lama yang tidak menunjang. Misalnya gaptek, gak mau belajar teknologi. Ya sudah. Orang yang dagang bubur gak mau pakai Gojek, hanya menunggu orang yang datang. Ti isuk nempi ke sore, itu saya. Tapi dia yang mau kerjasama dengan Gojek, jam 5 sudah banyak antrian. Orang gak datang, tapi yang beli banyak. Tidak kelihatan uangnya, sudah masuk di rekening. Dalam waktu singkat, bubur habis.
Kenapa? Karena banyak orang yang beli di rumah. Teknologi. Apalagi sebentar lagi hasil temuan dari para kimiawan, fisikawan, pemenang hadiah Nobel ini sudah terimplementasi dalam bentuk industri terapan. Teknologi akan berubah dengan dasar. Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan sedikit tentang sejarah fisika. Coba perhatikan, ilmu pengetahuan itu berantai, terus menerus mengalami inovasi. Betul? Bayangkan, ilmu kita tidak berubah dari dulu. Bahkan kita lebih belajar ke masa lalu, bukan belajar ke masa depan. Ngerti maksud saya? Terus bergerak ke masa lalu. Asik dengan masa lalu, bukan bergerak ke masa depan. Apalagi menggunakan kata-kata atas nama agama, atas nama ini, atas nama itu. Kita jadi dicengkram oleh paradigma masa lalu kita. Apa yang terjadi? Sulit kita untuk keluar dari lingkaran itu. Saya masih ingat Bapak Ibu. Dulu, ya, waktu saya mau melanjutkan sekolah, ternyata universitas di mana saya lamar itu tidak mengakui sepenuhnya gelar kesarjanaan saya. Karena dianggap tidak memenuhi standar. Dan saya harus ikut matrikulasi selama 1 tahun. Yang namanya kuliah itu luar biasa itu. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Pulang ke rumah tugas. Hanya matrikulasi. Untuk disetarakan aja supaya saya bisa sekolah di sekolah itu. Mengikuti ya strata pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya masih ingat. Waktu itu ada ujian terakhir, ujian matrikulasi. Dosen penguji saya pertanyaannya sangat sederhana. Pertanyaan begini. Apakah Anda benda hitam? Bayangkan. Kalau pertanyaan itu datang sama kalian langsung marah ya. Ya kan? Itu pertanyaan fisika loh. Di ruang ujian sidang itu. Apakah Anda benda hitam? Nah, gagabah. Sakitu bodas. Itu pertanyaan harus bisa dijawab dengan teorinya Max Planck. Apakah Anda benda hitam? Benda hitam itu ternyata black body. Dalam fisika, black body itu adalah semua benda di alam semesta yang meradiasikan energi disebut black body. Dan saya jawab waktu itu, saya tersusun oleh atom. Dalam atom ada elektron mengelilingi inti. Elektron mengelilingi inti karena terikat oleh gaya elektrostatik. Karena inti positif, elektron negatif. Medan energi yang menggerakkan elektron itu, yang disebut dengan gaya elektrostatik, membuat elektron mendapatkan gaya. Gaya listrik yang bekerja pada elektron bisa mempercepat elektron. Sehingga ketika elektron dipercepat, menurut Maxwell, ahli medan elektromagnetik, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. 15 menit ujian sidang selesai. Pasti nggak ngerti ya kalian, pasti. Jadi saya menjelaskan bahwa saya adalah benda hitam, black body. Nah kalau orang awam disebut, apakah Anda benda hitam? Ngahina. Sakitu bodas kieu. Ternyata di setiap ilmu punya vocabnya sendiri. Jadi benda hitam yang dimaksud itu adalah benda yang meradiasikan gelombang. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu COVID naik pesawat. Keluar dari pesawat ada kamera tuh. Kalau Bapak Ibu demam, pasti si kamera itu akan menangkap Bapak Ibu demam. Apa yang terjadi? Pasti ada petugas yang mengejar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti ditarik ke ruang tertentu. Kok bisa ya? Ternyata radiasi yang disampaikan oleh setiap benda bergantung pada temperatur. Nah, jumlah yang diradiasikan energinya bergantung berapa temperaturnya. Makanya radiasi yang ditangkap oleh kamera bisa mendeteksi berapa suhu orang itu. Teknologi bisa seperti itu. Bayangkan kalau pakai termometer satu-satu, repot. Belum ketularan COVID, betul nggak? Dengan teknologi semua bisa diselesaikan. Baik ya, hari ini saya sudah menyampaikan banyak hal. Ternyata Nobel Fisika, Nobel Kimia ini terjadi di kehidupan kita.
Berarti kita semua oleh Allah diberi pencerahan lewat kepanjangan tangannya untuk merespon betapa hebatnya cinta kasih Allah. Betul nggak? Ilmu pengetahuan ternyata memudahkan kita untuk hidup. Yuk kita isi sekarang spiritualitas kita. Ya, kita hidup di zaman di mana teknologi begitu luar biasa. Kita belajar sedikit-sedikit dengan sains, teknologi, dan ternyata agama, sains, dan spiritualitas itu tidak pernah berantem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.